Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog Bowo Sulaiman, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kenangan masa kecil ketika kita membeli kaset di toko kaset di daerah masing-masing. Kalau gue dulu masih kecil kan gue berada di Bengkulu, pergi ke toko kaset untuk beli kaset itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan dan luar biasa. Gue ingat banget zaman dulu ketika dibelikan kaset Adi Bing Slamet, Cica Kuswoyo, Maya Sopa, dan masih banyak lagi. Waktu itu harganya masih murah banget ya. Berapa saya nggak tahu, masih berapa perak lah harganya. Sering perkembangan zaman, toko kasetnya lumayan banyak. Saya beli kaset dari harga 1.500, 1.750, 2.000, 2,5, dan akhirnya era kaset pun sudah berganti dengan era musik digital. Nah, kalau kita ngomongin toko kaset, ada 3 toko kaset fenomenal yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta ya. Dan bagi orang Jakarta, dan saya pun juga pernah hijrah ke Jakarta 15 tahun lebih dan sempat menjadi penyiar, music director. Toko kaset ini termasuk salah satu toko kaset yang paling sering saya kunjungi. Ya, apalagi kalau bukan Duta Suara Sabang. Duta Suara ini adalah toko musik yang pernah mengalami masa kejayaan pada tahun 80-an dan menjadi salah satu tempat nongkrong favorit remaja saat itu. Toko yang beralamat di Jalan Sabang nomor 26A, Jakarta Pusat ini adalah saksi kejayaan musikus tahun 80-an dan 90-an di tanah air seperti One Fall, Slang, hingga Chrisye. Duta Suara didirikan oleh Andi Suharlan di tahun 70-an. Di awal masa berdiri, Duta Suara menjalankan bisnis rekaman kaset. Namun di tahun 80-an, Andi mengubah haluan dari bisnis rekaman menjadi bisnis penjualan kaset dan piringan hitam. Nah, ruko dengan luas 100 meter persegi ini menjadi tempat nongkrong anak muda maupun orang tua di zaman itu. Para pengunjung bebas mencoba kaset di toko itu sebelum membeli, dan Duta Suara sempat memiliki 14 cabang di era tahun 2000-an. Ayo, siapa yang sering nongkrong di Duta Suara di Jalan Sabang, Jakarta Pusat? Mungkin termasuk Anda, termasuk saya, dan mempunyai kenangan yang indah banget mengenai toko kaset yang satu ini. Nah, anak muda di era 80-an, 90-an, siapa yang tidak kenal dengan toko kaset Aquarius yang terletak di kawasan Mahakam Blok M, Jakarta Selatan. Wah, ini adalah salah satu tempat favorit saya untuk mencari kaset atau CD. Saya betah berjam-jam nongkrong di sini, apalagi sewaktu saya masih menjadi penyiar radio dan music director di Jakarta waktu itu. Nah, toko ini dianggap tempat keramat bagi publik musik kala itu oleh para pencinta musik dalam dan luar negeri. Sayangnya, seiring dengan perkembangan teknologi, toko musik perlahan mulai ditinggalkan. Seperti halnya Aquarius Mahakam yang juga dikabarkan gulung tikar ya. Dan yang pasti ini sangat menyedihkan juga ya, karena perkembangan teknologi lah membuat toko-toko fisik ini harus rela untuk menghilang satu persatu. Dan semua produk kaset, CD, dan DVD ini ada semua di sini, dan sebelum tutup ternyata produk kaset, CD, dan DVD didiskon hingga 50% dalam seminggu terakhir, dan akhirnya kondisi toko pun diserbu orang dan menjadi kenangan terakhir bagi siapapun yang mencintai toko kaset Aquarius yang ada di Mahakam. Selain di Jakarta, Aquarius juga ada di Bandung dan juga di Surabaya. Toko CD atau kaset terakhir yang sangat fenomenal dan banyak dikunjungi oleh para pencinta musik yang ada di seluruh Indonesia adalah Distara. Siapa sih yang tidak kenal dengan gerai Distara ini? Generasi 90-an sampai 2000-an pasti tidak asing dengan toko kaset dan CD Distara. Ya, sebelum booming download musik digital sampai Spotify dan masih banyak lagi, Distara jadi tempat gaul anak muda untuk membeli kaset, CD, dan perlengkapan musik lainnya. Termasuk gue rajin masuk mall karena memang di Distara banyak membuka gerainya itu di mall-mall yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pada akhir tahun 2015 toko kaset dan CD ini yang akhirnya mengumumkan untuk menutup tokonya di seluruh Indonesia. Banyak kabar berembus jika kepergian dari Distara ini terjadi karena ia kalah melawan persaingan penjualan musik di era digital yang
mulai menjamur di saat itu. Nah, dan yang paling menjadi memorable saya adalah di Stara yang ada di Batam. Nah, itu ada di mall yang ada di Batam ya, di Batam Center, dan itu adalah di Stara yang terakhir yang saya kunjungi yang sempat tutup. Nah, di Stara sendiri waktu itu masih memiliki 238 cabang yang tersebar di Sabang sampai Merauke. Bayangin aja di tahun 2015 sebelum mereka bangkrut dan menyatakan tutup total dan semuanya tinggal menjadi kenangan. Oke, itu dia 3 toko kaset, toko CD legendaris yang ada di Indonesia. Dan semuanya menyisakan kenangan manis bagi siapa saja anak muda di eranya. Era 80-an, era 90-an, dan era 2000-an. Dan era musik digital sekarang sudah mulai merambah di mana-mana. Namun rasa kangen dengan mendengarkan musik dalam bentuk kaset, CD, atau piringan hitam itu masih tetap ada bagi siapa saja yang merupakan pencinta musik dalam bentuk rekaman fisik. Oke, kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Banyak hal yang akan saya ungkapkan, yang kita bisa omongin di vlog Bowo Sulaiman Channel. Jangan lupa ya, di like dan di subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.